Paman Feng mengingatkan lagi kepada Suyu, jika ingin menjadi seorang immortal, maka harus siap menghadapi 3 rintangan. Ya, bakat bukan lagi menjadi syarat untuk menjadi lebih kuat. Tetapi di tahapan tersebut, yang sangat-sangat dibutuhkan Lingji dan keinginan yang mendalam. Di sini paman menyuruh Suyu agar mengikuti arahan di dalam dirinya. Suatu hari nanti pasti akan sampai ke titik tujuan. Lalu paman menambahkan lagi, untuk melewati 49 hari rintangan, hal itu tentunya akan memiliki kesulitan tersendiri. Semakin hari maka Lingji akan perlahan mulai sirna. Nah, saat di hari 69, rintangan Lingji itu akan sirna, lalu hilang. Yang dimaksud Lingji sejenis tenaga dalam, coy. Dikarenakan Suyu mendapatkan batu kristal merah, kemungkinan besar siapapun orang yang menggunakan batu tersebut, maka insya Allah akan bisa melewati setiap rintangannya. Alhamdulillah. Dikarenakan Paman Feng sudah jauh melebihi kekuatan Suyu, kemungkinan besar paman yang akan duluan mencoba khasiat dari batu ini, coy. Paman bahkan sangat yakin akan melewati dengan rasio paling tinggi. Ngomong-ngomong, ayahnya atau Raja Wang akan melewati rintangan Xiaozhen tahap awal, coy. Jika berhasil, maka Raja Wang akan berada di tingkat kedua nantinya ya. Singkatnya, paman menceritakan sejarah tentang pertempuran Sang Xian di Pulau Qianlong. Saat itu ada seseorang misterius yang sampai saat ini belum diketahui. Kemungkinan besar orang tersebut bukan seorang kultivator, namun kekuatannya sudah mampu menghancurkan seisi bumi. Bahkan para kultivator yang sudah mencapai Xiaozhen tingkat tertinggi mati berjatuhan. Artinya, orang itu sangatlah kuat dan hebat. Bahkan seorang Xiaozhen pun tak berkutik saat melawannya. Sejarah mengatakan lagi bahwa orang misterius itu saat di pertempuran melepaskan kekuatan luar biasa, yakni kekuatan maha dahsyat seluruh alam raya. Bahkan kekuatannya digadang-gadang sebesar matahari yang dapat membakar langit dan menghancurkan bumi. Itulah sebabnya kenapa para kultivator tak satu orang pun yang selamat saat menahan kekuatan orang misterius tersebut, coy. Nah, saat di akhir pertarungan, ada seorang Xiaozhen yang melihat dari kejauhan bahwa orang itu telah membuka tingkatan Duji, yakni tingkatan 99 rintangan. Nah, sampai sini, akhirnya Paman Feng mulai berpendapat. Pada dasarnya orang misterius itu juga sama berada di tingkat Xiaozhen. Namun saat itu ia tidak memperlihatkan bahwa dirinya seorang kultivator. Bisa saja orang itu telah dibantu iblis. Sehingga seorang Dacheng, ya Dacheng, adalah tingkat tertinggi, coy. Seorang Dacheng pun saat itu tak bisa diharapkan. Artinya, orang misterius itu kekuatannya melebihi langit dan bumi. Namun seusai pertempuran itu, coy, tepatnya di hari ke-9 setelahnya, orang misterius tersebut mati terkena sembaran petir. Anjay, matinya bisa gitu ya. Nah, namun sebelum mati, orang itu meninggalkan beberapa energi kekuatannya, lalu menyebarkan ke seluruh daratan Qianlong. Hingga sampai kini, peninggalannya belum dijelaskan, coy. Tapi ada sedikit ucapan yang Mimin pahami. Perjalanan alam semesta atau mereka sebut dengan stellar transformation, bagaimana alam didapati lalu dipelajari sedemikian rupa sehingga bisa dikenal dan dipahami. Kata tersebut bisa diartikan agar seseorang jika ingin menjadi kuat kuncinya satu, lihat lalu pelajari, niscaya engkau akan bisa. Setelah mendengar uraian dari Paman Feng, tentunya menambah keyakinan Suyu untuk menjadi lebih kuat lagi. Meski hari ini ia masih terbilang cukup lemah alias tidak apa-apanya, selagi memiliki keinginan yang kuat untuk terus belajar bela diri, hal tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang Dacheng akan bisa terwujud. Ya, saat ini paman sedang memperbaiki Lingji. Losa atau nanti, sampai saat ini masih belum dijelaskan berapa lama proses perbaikan Lingji, coy. Sementara di kerajaan, Raja Wang menanyakan kepada bawahannya, apakah di luar ada pergerakan yang mencurigakan? Sampai saat ini suasana aman terkendali. Namun yang ditakutkan bawahan raja saat ini, pergerakan Xiang Guan yang sangat brutal. Perasaan bawahannya itu berbanding terbalik dengan sang raja. Yang raja takutkan bukan Xiang Guan, tetapi orang di belakangnya. Bahkan hingga detik ini Raja Wang masih belum mengetahui secara pasti siapa-siapa saja yang bersekutu dengan Raja Xiang Guan. Tak lama berselang datanglah bawahannya membawakan pesan untuk raja. Ya, isi pesan tersebut kemungkinan besar dari kakek Lian, coy.
yakni berita Suyu telah mendapatkan benda langit, di mana raja tertawa sembari mengucapkan rasa syukur. Hahaha, alhamdulillah. Sementara Suyu sudah 3 hari berlatih, namun semua yang telah ia lakukan tak membuahkan hasil. Suyu merasa kekuatannya stuck di sini-sini saja, alias tak ada kemajuan. Suyu sempat terbersik. Apakah batasnya hanya sampai di sini? Entahlah, seperti biasa, jika Suyu mulai kehilangan asa, ia selalu memandangi langit sembari mencari jalan keluarnya. Aha, dapat. Suyu mulai ingat, jika tidak bisa menguasai praktisi luar, maka ia harus mempelajari praktisi internal. Aduh, begonya diriku ini, kan aku nggak ada kekuatan tubuh. Tunggu. Kakek kalian pernah mengatakan kepadaku, yakni cara menggunakan kekuatan internal untuk mencapai alam Xiantian. Jika ingin menjadi master Xiantian, pertama harus mencapai kesempurnaan Hutian yang luar biasa. Kedua, harus memahami sifat langit dan bumi. Dan yang ketiga, banyak orang tidak bisa melewati tahapan ini. Ya, saat ini Suyu tinggal di tahapan ketiga, coy. Yakni termasuk orang yang tidak bisa meraih tahap tersebut. Selagi memikirkan cara, dijadikan Suyu untuk terus mencobanya. Siapa tahu ya kan ia berhasil. Kali ini Suyu berusaha lebih fokus dari sebelumnya. Pertama-tama dirinya memahami apa itu arti langit dan bumi. Dapat, Suyu mampu melihat jiwanya dengan mata batin. Hal mengejutkan timbul lagi. Suyu mampu melihat apapun dari jarak yang sangat jauh. Bukan itu saja, pendengarannya juga meningkat drastis. Suyu mampu mendeteksi suara, meski volumenya sekecil dirham. Suyu juga melihat dengan mata batinnya Paman Feng yang sudah berhasil memperbaiki Lingji. Dengan hal ini, Suyu sangat yakin bahwa yang ia lihat ini nyata, alias bukan halusinasi. Dengan itu juga, yang tadinya Suyu berasa di tingkatan Hutian, kini ia sudah berada di tingkatan Xiantian. Ya benar, ternyata isi surat tadi berisi tentang dapatnya batu kristal. Di sini Paman Feng sudah berhasil memperbaiki, lalu menempa batu tersebut menjadi sebuah pedang roh legendaris. Atas hal ini tentunya kerajaan Sanzhuang akan semakin lebih kuat lagi. Raja Wang sangat berterima kasih kepada kakaknya ini. Namun Feng menyangkal bahwa ini semua bukan semata-mata olah darinya, melainkan berkat Suyu yang berhasil mendapatkan benda tersebut. Raja Wang pun berencana akan memberikan hadiah kepada putranya itu. Namun Suyu sudah pergi, coy. Bawahan raja mengatakan, Suyu sebelum pergi, ia hanya membawa pedang pendek dan sarung tangan yang sudah diperbaiki oleh Paman Feng. Kemungkinan besar, Suyu saat ini sudah berada di pegunungan Yunwo. Setelah mendengar itu, Raja Wang pun marah. Dengan batu didapatnya tadi, kenapa hanya memberi putranya sedikit? Ya, yakni pedang pendek. Namun kakak pertama mengatakan bahwa memang itu berasal dari pintanya sendiri. Di sini, mereka tambah bingung atas sikap putra bungsu dari kerajaan Sanzhuang ini. Setelah ditelaah kembali, Raja Wang pun mendapat sebuah kabar bahwa putranya Suyu sengaja meninggalkan banyak item atau batu kristal tadi, coy. Itu semua hanya dipersembahkan kepada ayah tercintanya. Setelah mendengar itu, Raja Wang pun hanya bisa diam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Perasaannya campur aduk karena memiliki anak yang begitu mulia seperti Suyu. Sementara Suyu yang saat ini sudah mengarah ke pegunungan Yunwo. Semakin tinggi terbang, semakin sesak Suyu rasakan. Ya, hal itu disebabkan oksigen yang mulai menipis.
Sehingga terjadilah dimana saat di sini kekuatannya semakin terlihat saja coy. Suyu sudah bisa terbang di udara. Selain itu tubuhnya juga fleksibel, kuat, sensitif terhadap rasa. Hal itu telah menjadi satu. Hari ini Suyu sudah mampu melebihi batasnya dan berjuluk sebagai Master Xiantian. Singkatnya Suyu yang tertutup jubah. Nah, sedikit info. Suyu ini menyamar coy. Namanya jika memakai jubah Liu Xing, si pembunuh perak. Nah, kala itu ia mendapatkan perintah dari seorang wanita yang masih belum diketahui namanya untuk membunuh si emas. Dimana Suyu telah menguping pembicaraan targetnya. Merekalah yang telah membunuh orang-orang dari kerajaan Shenzuang sebelumnya. Di sini mereka memegang sebuah benda yang bernama diagram pembuka surga. Namun keberadaan Suyu ketahuan saat itu. Bukan seorang pecundang, Suyu menampakkan wujudnya ke hadapan mereka. Ya, dialah si emas. Si emas kemudian menyuruh dua sejoli untuk menghabisi si Liu Xing. Pada akhirnya, terjadilah pertarungan di antara mereka, di mana Suyu dengan mudah menjatuhkan mereka berdua. Dua sejole ini bangkit kembali dan menyerang lagi. Nah, disinilah Suyu menggunakan sarung yang telah ditempa oleh pamannya tadi. Luar biasa. Si emas turun tangan coy. Alhasil, pertarungan mereka tak bisa dielakkan lagi. Beberapa kali, Suyu direpotkan oleh serangan si emas. Ya, kekuatan si emas juga berada di Xiantian. Hal itu sebabnya Suyu sedikit kesusahan saat di sini. Setelah cukup lama keduanya saling serang, di waktu yang tepat dijadikan kesempatan Suyu untuk menyerang balik si emas. Pada akhirnya, si emas mati terkena pedang pendek Suyu. Berita atas matinya si emas telah sampai ke telinga ketua alias kakek Lian. Sebab ia mengetahui siapa di balik topeng si perak, yakni Suyu. Hari ini rencananya kakek Lian menyuruh kedua bawahnya untuk bersiap, sebab sebentar lagi mereka akan pergi menuju kota Yanqing. Raja Xiangguan mendengar matinya si emas, ia sangat marah, kesal, galau, dan bermacam rasa terkumpul di benaknya. Gimana tak marah coba, si emas diibaratkan sayap di kerajaan Zhou. Atas matinya si emas, raja bersiap untuk membalaskan dendam kepada si perak atau Liu Xing alias lebih tepatnya Suyu. Sampai sini, mereka masih belum mengetahui siapa di balik topeng itu coy, yakni Suyu, putra dari Raja Wang. Tak lama kemudian datanglah Le Feng menghadap kepada Raja Xiangguan. Raja Xian menyuruh Le Feng untuk menemukan diagram pembuka surga. Setelah pertempuran si emas melawan Suyu sebelumnya, keberadaan benda tersebut tidak dijelaskan secara pasti coy. Le Feng setelah menerima perintah sang raja, ia sedikit ragu. Sebab kekaisaran Shenzuang memiliki tentara yang tak terbatas.
Tapi tenang. Raja Siang sudah mengatur sebuah rencana untuk menggulungkan Raja Wang dan seisinya. Scene kemudian berpindah tepatnya di bukit pegunungan ada Suyu sedang memulihkan kondisi tubuhnya. Ya, ternyata batu kristal ini sangatlah membantunya dalam menyembuhkan luka atas pertempuran sebelumnya. Nah, akhirnya kita mengetahui keberadaan diagram pembuka surga. Ya, benda ini sudah jatuh ke genggaman Suyu coy. Namun Suyu belum mengetahui kegunaan benda ini untuk apa. Daripada bingung memikirkannya, Suyu lebih baik melanjutkan latihan. Di sini ia telah melakukan beberapa gerakan. Mengejutkan, Leng Ye seketika langsung masuk ke titik dalam tubuhnya. Ini semua cukup terbilang mustahil. Apakah ini berkat diagram pembuka surga? Bisa jadi coy, setelah ia mendapatkan benda ini, latihannya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tentunya hal ini akan membantu Suyu dalam setiap menghadapi kendala. Hingga siang hari, Suyu berencana pulang ke kerajaan untuk menemui ayahnya. Sebab ayahnya pernah bilang, jika putranya sudah berada di tingkatan Xiantian, maka pulanglah, ayah selalu menantikan. Ya, rencananya Suyu ingin mengabarkan apa yang telah Suyu capai saat ini. Di kota Yanjing, ada Le Feng sedang berniaga dengan Zhoushan. Ya, di sini rencananya Le Feng akan menukarkan benda berharga kerajaan Zhou dengan monster iblis yang tak ternilai harganya. Setelah cukup lama bernegosiasi, akhirnya mereka pun deal dan saling percaya satu sama lain akan khasiat kedua barang yang akan mereka tukarkan. Namun tak mereka duga sebelumnya, tiba-tiba asap racun keluar dan kakek Lian datang bersama dua bawahannya. Zhoushan dan bawahannya terbantai coy. Begitupun dengan Le Feng, hanya menunggu giliran untuk dihabisi oleh kakek Lian. Sia, seketika salah satu bawahan kakek mati tertembus tajamnya jarum. Ya, dia adalah Geng Yu, ayah dari Le Feng. Dimana Geng Yu dan kakek Lian adalah musuh bebuyutan coy. Waktu itu tepatnya 100 tahun silam. Mereka juga sempat melangsungkan pertarungan. Namun dikarenakan sama-sama kuat, alhasil skor akhir imbang. Nah, tepatnya hari ini mereka melanjutkan lagi pertarungan yang telah lama sama-sama mereka tunggu. Kekuatannya masih sama kuat coy, dimana keduanya sama-sama terluka setelah melepaskan serangan berbarengan. Di sudut lain ada Le Feng melawan bawahan kakek. Pertarungan ini juga tak kalah menarik. Mereka sama-sama mengeluarkan jurus jitunya. Kembali ke pertarungan kakek melawan Geng Yu. Terlihat kakek mulai kehilangan tenaga akibat usia yang tak lagi muda. Hal itu tentunya mempengaruhi fisik dan tenaganya. Sementara Suyu keberadaan yang tak jauh dengan kota Yanjing, ia merasakan aura yang ia kenal. Benar, menggunakan indera penglihatannya, Suyu melihat kakek Lian dalam bahaya besar. Suyu pun bergegas menuju ke arah sana, namun terlambat. Kakek Lian juga Geng Yu
sama-sama melancarkan serangan. Alhasil, kakek Lian terluka parah. Begitupun Kang Yu, ia juga mengalami luka serius. Pada akhirnya, kakek Lian mati coy. Di sini kesedihan demi kesedihan datang lagi bersama ingatan Suyu bersama kakek di masa kecil. Begitupun dengan Leven, atas matinya sang ayah, ia ingin melampiaskan kekesalannya kepada Suyu. Namun apa yang terjadi? Suyu malah lebih menggila membantai bawahnya, juga Leven. Singkatnya, Suyu pun pulang dengan membawa sejuta kesedihan menuju istana. Di sini ia disambut oleh sang ayah. Namun kala itu mereka tak bertemu secara langsung. Suyu meminta agar memberinya waktu beberapa saat untuk menenangkan diri atas hilangnya kakek Lian untuk selama-lamanya. Di sini ia sempat merenungi atas matinya kakek Lian. Namun menurutnya itu percuma saja. Seberapa sedih pun, kakek tak akan kembali lagi. Suyu kemudian melanjutkan latihannya. Ia mulai merasakan dojinya semakin meningkat saja coy. Di dalam benaknya sudah sangat yakin ini semua berkat diagram pembuka surga. Singkatnya, Suyu masuk ke dalam ruangan rahasia. Di sini ia menaruh diagram tersebut. Ya, dengan itu kelak ayahnya akan mengetahui bahwa Liu Xing adalah putranya sendiri. Sesaat mau pergi, Suyu merasakan ada keanehan lagi saat di sini. Ya benar, hal tak terduga menghampirinya lagi coy. Di mana Suyu lagi-lagi mendapatkan suatu kebaikan, yakni benda tahap kedua untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pemuda yang sangat beruntung. Singkatnya, kerajaan Shenzhuang mengadakan rapat. Di sini Raja Wang mengatakan bahwa ia merasakan rintangan ke-49 hari akan datang. Hal itu memiliki sisi baik dan buruk coy. Sisi baiknya tentu untuk mengetahui seberapa kuat kerajaan ini. Dimana kita tahu rata-rata petinggi kerajaan sudah sampai di tahap Shenzhen. Namun sisi buruknya, jika gagal melewati rintangan, maka raja akan mati. Dan kerajaan pun akan ikut hancur. Di sini ayah mengingatkan kepada 3 anaknya. Setiap takdir yang kita hadapi jangan pernah takut, apalagi lari dari kenyataan. Tapi, takdir harus dihadapi. Sebelum melakukan misi untuk mempertahankan kerajaan ini, ketiga putra raja mendapatkan tugas masing-masing. Su Jing, kakak kedua diperintahkan untuk mengurus pemerintahan Zhendong. Sementara Shou Feng, kakak pertama, diperintahkan mengambil alih pasukan keluarga Qin. Dan terakhir Suyu, ayahnya tidak mengharap apapun darinya. Sebab Suyu mereka ketahui hanyalah putra yang dianggap sampah. Lakukanlah apa yang ia bisa. Artinya Suyu terserah melakukan apa saja. Bahasa kasarnya, ya lari juga nggak masalah. Anjay, sabar coy, pahlawan sudah biasa diginiin. Sementara raja rencananya akan diantar paman Feng dan lainnya untuk menuju ke suatu tempat. Nah, hal itu membuat hati Suyu tergerak untuk ikut dengan ayahnya. Apa yang bisa diharapkan? Yang ada hanya menjadi beban tim. Suyu tidak diizinkan mereka untuk ikut coy. Dede, serba salah jadinya. Tadi disuruh terserah saja, tapi sekarang, sudahlah. Namun ayahnya pernah bilang, jika putranya menjadi seorang Sentian, maka akan selalu diterima di sisinya. Nah, di sini Suyu sempat mendapatkan kata-kata yang tak mengenakan hatinya. Apa yang kau bisa? Sedangkan kau hanya memiliki kekuatan di bawah standar. Tapi lihatlah, Suyu mengeluarkan kekuatan aslinya. Yang berarti, Suyu sudah berada di Sentian. Mereka yang melihat tak percaya dengan apa yang dicapai putra bungsu kerajaan Shenzhuang.
Namun hal itu tak membuat Raja Wang terkesima. Ia tetap menolak untuk mengikut sertakan Suyu ikut dalam misi ini. Ya, Suyu tetap bersikeras untuk ikut coy, karena tujuannya untuk melindungi ayahnya sendiri. Sedangkan alasan Raja Wang tidak membawa Suyu dikarenakan ia sayang kepada putranya ini. Sebab di luar sana sangat banyak kultivator yang begitu kuat. Nah, kedua rasa itu seperti berbenturan. Hal itu membuat Suyu menceritakan lagi masa lalunya. Ayah ingat, ketika aku umur 6 tahun, aku diasingkan di pegunungan Yunwo. Ayah tahu betapa kesepiannya diriku ini. Keseharianku hanya merenungi di tepi pegunungan untuk menanti kehadiranmu. Tapi nyatanya, setelah 2 tahun berlalu, ayah tak kunjung kembali. Ya, di hatiku sempat terbersit. Apakah Raja Wang memang benar ayah asliku, sehingga aku dicampakkan? Atau dikarenakan aku nakal dan tak berguna, sehingga ayah mengasingkanku? Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya aku menyadari alasan ayah meninggalkanku. Dikarenakan aku lemah, ya lemah. Itulah sebabnya aku berlatih keras. Kadang beberapa kali aku gagal, dan gagal. Tapi aku tak menyerah begitu saja. Semua yang kulakukan untuk menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan terutama untuk ayah. Tapi nyatanya, ayah telah membohongiku. Baiklah, mulai saat ini, aku Suyu tak akan mengganggu ayah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Suyu pun pergi coy. Nah, apa yang telah dikatakan Suyu tadi membuat ayahnya hanya bisa diam, tak mampu lagi mengungkapkan kata-kata. Atas kejadian tadi, tak membuat Suyu patah semangat. Kini ia melanjutkan latihan bagian kedua coy. Di sini, Suyu melakukan kolaborasi teknik cepat dan lambat. Hal itu agar cepat menguasai tahap kedua ini. 又失败了，明明和第一块通天图完全一样，怎么就不行了呢？ Sementara Xian Guan mendapatkan kabar bahwa orang-orang Candy alias kerajaan Zanzhuang akan menghabiskan 49 hari rintangan di Tianjin. Hal itu tentunya membuat kecemasan bagi Raja Xiang. Sebab jika berhasil maka wilayah timur akan memiliki 2 Sanxian. Ia pun memerintahkan bawahannya untuk mengganggu proses rintangan mereka. Kemudian Raja Xiang menemui 2 orang Sanxian, yakni Wode dan Woxing. Raja meminta agar kedua orang ini menghancurkan orang-orang Candy. Ya, kedua kakak beradik ini diiming-imingi sebuah benda yang bernama Chesen. Jika mereka melakukan tugas dengan baik, maka Raja tak segan-segan untuk memberikan kepada mereka berdua. Ya, hal itu tentunya membuat 2 saudara ini langsung terobsesi untuk menghabisi mereka. Suyu tak tinggal diam saja. Ia berniat untuk membantu ayahnya, yakni dengan cara penyamaran. Saat di perjalanan, Suyu bertemu dengan 2 orang idiot. Beberapa kali mereka menyerang dengan api. Hal itu tidak apa-apanya bagi Suyu coy. Alhasil, Suyu mampu mengalahkan orang ini dalam sekali gerakan. Bukan itu saja, Suyu juga mengalahkan mereka yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Kemudian Suyu menemui wanita ini lagi. Wanita ini mengatakan bahwa besok sesepuh akan menemuinya. Lalu wanita ini sempat bergatal-gatal dengannya, menahan Liu Xing untuk bermalam di kamarnya. Ya, semua orang jika menyebutnya Liu Xing coy jika memakai topeng. Namun selengkangannya itu tak membuat Suyu ingin mencicipinya. Suyu mengacuhkannya lalu pergi coy. Siang harinya, Suyu menemui sesepuh di sebuah kedai. Ternyata anak buah Raja Wang adalah sesepuh coy. Hal itu membuat Suyu sangat terkejut dan tak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di mana sesepuh ini meminta kepada Liu Xing untuk membantu menjaga seseorang. Jika bersedia maka sesepuh akan memberikan hadiah berupa pedang immortal. Ya, Suyu disuruh menjaga Raja Wang dalam misi melewati 49 rintangan coy. Namun mereka menyebut nama Raja Wang adalah Tuan Ying. Sampai sini masih belum diketahui alasan kenapa Raja Wang berjuluk Tuan Ying. Tentu hal ini tak ia duga-duga. Ternyata dewa telah mentakdirkan dirinya untuk menjaga ayahnya, meski dengan cara penyamaran, yakni menjadi Liu Xing. 没问题，我答应你。难道那是？不可能，哪会这么巧？可是
而且将以一件仙品上祭，实在是这次任务太过艰巨重大。 Singkatnya, Suyu bertemu langsung dengan ayahnya. Di sini raja meminta dan berharap banyak agar Liu Xing untuk menjaganya dalam misi ini. Benar sekali, ternyata selama ini Suyu yang menyamar menjadi Liu Xing telah bekerja sama dengan wanita berbaju merah, yang dimana wanita ini berada di bawah lindungan Tuan Ying alias Raja Wang. Sementara Raja Xian Guan, dirinya sudah bersiap menghancurkan keluarga Qin dengan 4 penjaga yang luar biasa. Mereka berempat berjuluk Dewa Pembunuh. Sedangkan Raja Wang dan pasukannya sudah bersiap untuk menuju ke sebuah tempat, yang dimana tempat tersebut diyakini memiliki kekuatan astral para binatang iblis. 小黑真是越来越厉害了。这飞天黑舞虽然大小和小黑， Hingga malam hari, mereka memutuskan beristirahat dulu. Sebab besok hari rencananya mereka akan melanjutkan perjalanan yang panjang, yakni ke tempat gurun salju. Di atas langit ada Wudi dan Woxing. Mereka sedang patroli sembari mencari keberadaan Raja Wang. Hingga tengah malam, Suyu belum juga tertidur. Ia masih tak percaya akan hal ini, di mana dirinya akhirnya bisa ikut serta dalam misi penjagaan ayahnya sendiri. Di mana ayahnya sempat berpesan kepada Suyu kecil, jadilah diri sendiri. Mungkin inilah jati diri Suyu yang sebenarnya, yakni menjadi Liu Xing. Nah, tak lama dari itu, Suyu didatangi Raja Wang. Raja menanyakan kenapa Liu Xing belum juga tidur. Dengan gagah berani, Liu Xing menjawab, "Aku hanya mempersiapkan diri untuk besok hari. Jika gagal, ya akan kalah." Hal itu membuat salah arti bagi Raja, sehingga Liu Xing disuruhnya untuk mundur saja sebelum terlambat. Bukan itu yang dimaksud Liu Xing, coy. Dirinya sudah menyerahkan takdirnya, meski besok atau mati, ia akan tetap menjadi paling depan menjaga sang raja. Sebab jika ia kalah, setidaknya ia sudah berusaha untuk melindungi ayahnya sendiri. Hal itu membuat sebuah pertanyaan bagi Raja. Alasan kenapa sehingga Liu Xing ingin mengorbankan nyawanya? Ya, pertama ini semua demi keluarga. Dan kedua, dirinya ingin melampaui kekuatan para musuh yang ada di depannya, alias menjadi Stellar Transformation. Kemudian mendamaikan gejolak yang ada di dunia. Nah, kata itu mengingatkan Raja Wang kepada putranya, Suyu. Karena dicurigai, ia pun memilih masuk ke ruangan untuk beristirahat. Hal itu menjadi sebuah pertanyaan di dalam benak Raja. Ia pun mengatakan kepada kakak Feng bahwa ia mencium aroma Suyu pada diri Liu Xing. Namun berbeda dengan kakak Feng. Di dalam dirinya terdapat Qi murni, alias kekuatan internal. Tidak mungkin jika itu Suyu. Singkatnya, semua anggota melanjutkan perjalanannya. Di sini mereka menemukan keanehan, antara lain kehidupan tanpa batas dan juga pengetahuan tak terbatas. 我真是生也有涯，知也无涯。流星无边洪荒之中，实在太多奇诡难解的东西。 Selain itu, mereka juga bertemu dengan binatang iblis penjaga tempat ini. Namun hal itu tak menjadi penghalang bagi mereka. Dengan mudah, binatang iblis ini mampu dikalahkan. 六妖兽保护营先生。 Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya tujuan mereka pun sampai, yakni pegunungan Qinglian. Kemudian Paman Feng mencoba mendeteksi tempat yang bagus untuk bertapa. 这就是上仙程度的灵石吗？ Setelah beberapa gerakan ia lakukan, dapat. Yuk ikuti aku. Wah, follow me. Paman Feng memilih gua untuk dijadikan tempat. Alasan ini untuk melindungi mereka dari sembaran petir yang kelak datang tak terduga. Setiba di lokasi yang menurut Paman Feng sangat pas, ia lagi-lagi mengeluarkan tekniknya untuk membelah batu menjadi 8 bagian. Lalu dibuat lagi sebuah formasi pelindung.
Nah, batu itu nantinya akan dijadikan sebagai wadah bagi Raja Wang untuk melewati proses yang mematikan.天地自然之力形成护障，并隔断内外心邪。Sementara di luar, ternyata Wu bersaudara beserta 4 dewa pembunuh juga mengikuti keluarga Qin. Selain itu ada satu burung yang mengatakan keberadaan mereka, yakni penggunungan King Lian. Selagi Raja Wang melakukan pertapaannya, Paman Feng mengingatkan kepada mereka bahwa malam ini Raja akan mendapatkan 49 bencana. Selama proses itu diharapkan tidak ada satu orang pun yang mengganggu Raja. Mereka semua disuruh Paman untuk selalu berjaga di sekitaran tempat ini, agar tetap aman dan bersahaja. Selain itu, Paman juga memberikan sebuah benda agar mereka tak terkena ilusi dari tempat ini juga para lawannya. Dan ujian pun telah datang. Hal itu diiringi dengan terdeteksinya keberadaan mereka oleh Wu bersaudara. Terlihat serangan petir sangatlah kuat mengarah ke tempat di mana Raja Wang berada. Paman Feng sangat yakin selagi formasi masih terjaga, maka sambaran tersebut tak ada artinya bagi Raja. Namun hal itu bisa saja seketika berubah. Jika mereka tidak fokus akan hal ini, maka tamatlah riwayat hidup sang Raja. Sementara Wu bersaudara masih tetap santuy menyaksikan proses Raja Wang melewati rintangan kesengsaraan. Ya, mereka sedang menunggu keadaan semakin buruk, lalu kemudian menyerang keluarga Qin. Tepat setelah sembaran petir yang kedua, Wu bersaudara beserta 4 dewa pembunuh datang untuk menggagalkan Raja Wang. Di sini Paman Feng harus bekerja lebih ekstra lagi, menjaga keadaan Raja agar tidak mengalami kendala. Selain itu, Paman juga menyuruh yang lainnya untuk melakukan strategi kedua. Keempat dewa pembunuh sudah terkena ilusi yang dilepaskan oleh Paman Feng. Hal itu dijadikan kesempatan bagi Suyu melancarkan serangannya. Nah, di sela-sela itu Wuxing juga datang menyerang Suyu, coy. Saat di sini Suyu mulai dilema. Apakah ia mengeluarkan pedang immortal atau tidak? Sebab jika mengeluarkan maka identitasnya akan ketahuan. Pada akhirnya datanglah pengawal lainnya menyelamatkannya. Sementara Wodi melawan Paman Feng. Nah, saat itulah tiba-tiba sembaran petir ketiga akan segera hadir. Hal itu membuat konsentrasi Kobukin mulai buyar, sehingga dijadikan Wuxin untuk menghancurkan ilusi Paman Feng. Alhasil, mereka semua keluar dari ilusinya. Kini giliran dewa pembunuh untuk membalaskan dendam atas matinya saudara mereka kepada Liu Xing. Sedangkan Raja Wang terus saja diganggu oleh Wuxing. Untungnya, Raja Wang memiliki pedang immortal yang mampu menyangga sembaran petir. Pertarungan Suyu semakin menarik saja untuk disaksikan. Saat ini Suyu melawan dewa pembunuh. Wuxing kembali dikepung oleh kelompok keluarga Qin.
Di sini ia sangat kesusahan, sebab semuanya memakai pedang immortal, di mana tubuh WoW bersaudara jika terkena pasti akan hancur. Meski mereka berdua terbilang cukup kuat, namun hal itu tidak menjadi jaminan untuk kebal menahan tajamnya pedang immortal. 人手里，这样我就完全无法从死角发动攻击。虽然没走两人的面前一正，搞什么鬼？ Suyu berhasil mengalahkan satu lagi dewa pembunuh. 原来这小子留了后。 Sementara tetua G, nyawanya juga terancam. Namun di balik itu, ia juga mampu menebas perut lawannya. Nah, hal itu membuat raja mulai kehilangan fokus, sebab tubuh tetua jatuhnya tepat di hadapannya. Ditambah lagi kakak Feng saat ini juga berada dalam masalah besar. Setelah semuanya kehilangan fokus, akhirnya kita mengetahui tetua G adalah seorang pengkhianat. Waduh, pengkhianat. Selama ini ia hanya memata-matai kerajaan Sanzhuang, coy, di mana raja terkena serangan saat itu. Sedangkan sembaran petir keempat akan segera hadir. Di sini mereka keluarga Qin semuanya sudah kehilangan harapan untuk menang. 柯总管，100年的前夫果然功夫不负有心。我看你这次是。 Namun Suyu dengan sejuta amarahnya ia mampu membalikan keadaan. Begitupun dengan tetua G. Suyu mampu menancapkan senjata kecilnya ke leher tetua. 就想想，可是父皇却。我的躲，你罪无可奖惩，不就是一件上级新品武器？原来你是小。 Nah, kini giliran Raja Wang untuk mengakhiri misi ini, di mana petir keempat sudah mulai keluar. Ya, di sini Wu Xing mencoba untuk membunuh Raja Wang, sebab ia telah berhasil melalui proses tadi. Namun kondisinya masih belumlah utuh, coy. Di sini ia mendapatkan sedikit masalah, sebab bawahannya beserta sesepuh mencoba menahannya. Namun hal itu tak membuat kesusahan. Bawahannya disulap menjadi es dan boom. Atas matinya mereka, Wu Xing mendapatkan pedang immortal. Kini giliran sesepuh mencoba menyerangnya. Percuma, sesepuh juga menjadi es. Dan boom. Kini giliran Suyu, coy. Pergerakannya sangatlah lincah, sehingga membuat Wu Xing tidak dapat menyerangnya seperti ia lakukan terhadap mereka sebelumnya. Alhasil, Wu Xing terkena tebasan pedangnya, sementara Suyu juga terkena serangan musuhnya. 你 Hal itu sudah cukup membuat Paman Feng untuk menyadari bahwa Liu Xing adalah Suyu. Pada akhirnya terjadilah, ya, Wu Xing tewas. Dimana saat di sini raja akhirnya juga mengetahui bahwa Liu Xing adalah putranya. Begitupun dengan Suyu, dirinya mengalami koma sembari berkata kepada ayahnya, "Maafkan putramu ini ya, setidaknya aku sedikit berguna untukmu." Nah, inilah alasan mengapa ayahnya tak mengizinkan putranya untuk ikut dalam misi ini, coy. Dimana kesedihan akhirnya datang di penghujung cerita. 你给过我机会证明，即便是现在
大圆满境界高手，我也有一拼之力。 Begitupun dengan Paman Feng, ia terus-menerus bertarung melawan Wudi. Sementara rintangan terakhir juga datang, dan terjadilah. Sohe datang mengorbankan tubuhnya terhadap sembaran petir. Di sini ayahnya yang mulai kehilangan tenaga hanya bisa berteriak kepada Wudi yang melarikan diri coy, bahwa ia bersumpah akan menggolongkan kerajaan Zhou. Dan mulai hari ini ia juga akan mempersiapkan tentaranya untuk sesegera menuju ke kerajaan Zhou.